إلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada, tentunya kami ucapkan terima kasih ya, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda masih bersama kami di Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Ya pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV, di hari Kamis sore ya, di Kamis sore tentunya program acara kami berikutnya yaitu konsultasi kesehatan kandungan ya bersama Dr. Irfan SPOG MARS Hafidhullah Ta'ala yang akan dihadirkan di sore hari pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV secara langsung ya. Tentunya di sore hari ini kita akan menyimak tentang pembahasan tentang kesehatan ataupun konsultasi ya kesehatan kandungan bersama Dr. Irfan insyaallah Ta'ala hingga pukul 17 ya ataupun di jam 5 sore nanti. Pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV, Anda juga bisa bergabung tentunya untuk sore hari ini dikhususkan untuk pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan kandungan ya. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi ataupun menanyakan terkait tentang kandungan, silakan Anda bisa manfaatkan sesi kedua nanti. Anda bisa manfaatkan line telepon kami di 02314882281. Ataupun untuk Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0852 10943 943. Ya, di sore hari ini Alhamdulillah Dr. Irfan telah hadir di studio Radio Kita TV dan kita akan coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Dokter kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah, khair, alhamdulillah. Nah, setelah libur Ramadan baru pertama Dokter ini. Iya betul ya, kita cukup lama ya. Mungkin 2 pekan ya. 2 pekan Dokter ya. Iya, Masya Allah. Nah, untuk di sore hari ini yang akan disampaikan tentang vaginal hysterectomy, Dokter ya? Iya, betul. Nah, ya pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV, kita akan langsung saja menyimak dari materi ataupun tema
Di sore hari ini akan dibahas oleh Dr. Irfan tentang vaginal hysterectomy ya. Tentunya apa yang dimaksud dengan vaginal hysterectomy, kita akan menyimak penjelasannya di sore hari ini di program acara kesehatan ataupun konsultasi kesehatan kandungan bersama Dr. Irfan. Silakan dokter untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Narju minallahi ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa nasallu subhanahu wa ta'ala ilman nafi'an wa amalan sholihan wa na'udzu bihi min ilmin la yanfa'. Amma ba'd, para pemirsa dan pendengar radio kita FM yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, sore ini kita bisa berjumpa dan ketemu kembali dalam acara konsultasi kesehatan kandungan ya. Dan untuk pekan ini, hari ini kita akan membahas tentang vaginal hysterectomy. Jadi pengenalan bagaimana sih apa itu vaginal hysterectomy ya. Memang ini masa teknik operasi, tetapi kadang-kadang perlu diketahui juga oleh khalayak umum, mengingat ini operasi yang memang cukup hasilnya menggembirakan buat pasiennya ya, tetapi sulit dilakukan bagi operatornya. Tapi ini penting ya, karena teknik operasi ini memang kadang-kadang diperlukan pada kasus-kasus misalkan yang tidak perlu pembedahan dari perut ya, tapi dari bawah ya, dari vaginalnya itu. Dan ini untuk kasus-kasus yang memang diperlukan operasi dari situ. Contoh kasus-kasusnya adalah biasanya pada seseorang wanita ya yang sudah melahirkan seringkali, misalkan melahirkan yang 3-4 kali atau punya anak banyak, nah itu akan mengalami turun brok ya. Turun brok itu atau istilah kedokterannya prolaps kandungan, prolaps uterus ya. Jadi kandungannya turun sampai keluar begitu. Jadi seperti mirip dengan seorang laki-laki karena keluar begitu ya, mengandung, dan itu akan mengganggu aktivitas dan justru kadang-kadang kalau masih bersuami tentunya akan mengganggu hubungan suami istri ya. Dan yang paling parah biasanya ada keluhan tidak bisa kencing ya, karena prolaps ataupun turun brok ya, turun kandungan itu menyebabkan terlipatnya kandungan ya. Jadi kandungannya turun begini, masuk keluar begitu ya, karena salurannya ada di samping begini, akibatnya ketekuk. Nah ini yang saluran kencingnya tidak bisa lancar ya, sehingga setelah jalan gitu turun ya, kemudian tidak bisa kencing, sakit sekali ya dan menderita. Yang kedua juga bisa kadang-kadang karena keluar ya, maka pada saat pakai celana dalam maka menjadi tergesek dengan celana ya, mengakibatkan luka infeksi di situ. Karena saraf di situ itu relatif tidak ada saraf nyerinya, kurang sekali dibandingkan dengan jari kita, maka sampai lecet-lecet pun luka banyak itu tidak merasa sakit, tetapi kemudian itu ya, dan lama-lama akan terinfeksi. Nah ini bisa juga sumber infeksi yang naik ke atas, akibatnya menjadi infeksi rongga panggul, apalagi tidak bisa kencing, kadang-kadang kelipet ya, akibatnya aliran kencingnya itu terhambat, mengendap di dalam kandung kencing, lama-lama menjadi batu juga, seperti itu. Jadi ini efeknya cukup banyak kalau dibiarkan terus. Nah masalahnya operasi teknik untuk pengembalian prolaps ini, pengalian turun brok ini ada bermacam-macam, tergantung daripada fertilitas pasiennya ya. Misalkan kalau pasiennya masih muda, masih perlu punya anak ya, maka tidak perlu diangkat kandungannya. Tapi kalau sudah punya anak banyak, bisa juga diangkat, bisa juga enggak. Nah ada teknik operasi yang namanya tidak perlu mengangkat, namanya purandani ya, purandani itu tapi dari perut digantung begitu. Jadi kayak sesar gitu, dibuka, kemudian tekniknya kandungan yang turun tadi dia tarik lagi ke atas, kemudian diikat ya, dibetulin lagi. Itu teknik purandari ya, purandari. Tetapi kalau teknik yang dari bawah, vaginal hysterectomy, artinya hysterectomy mengangkat kandungan ya.
hysterektomi total, berarti vaginal hysterektomi total, pengangkatan kandungan dari vagina, dari bawah. Nah, itu bisa, jadi tidak perlu dibuka perutnya dari bawah, dan secara kosmetik cukup menggembirakan ya, dan mengurangi perawatan juga harinya, jadi tidak perlu berlama-lama, cukup 2-3 hari sudah bisa pulang gitu kan. Kemudian juga bisa secara estetika vaginoplasti ya, bisa menjadi bagus kembali begitu. Jadi otomatis kalau sudah sering melahirkan kan biasanya itu otot-otot di dalam vagina menjadi kendor semuanya. Jadi teknik operasinya memang dari situ. Ada juga misalkan miom ya, miom namanya pedunculated miom, di mana miom itu keluar dari rongga rahim kemudian sampai keluar. Nah, itu kadang-kadang diperlukan juga teknik operasi dari bawah ya. Pedunculated miom yang bisa tumor kandungannya jinak yang bisa keluar dari vagina, maka operasinya dari vagina, tidak perlu dari perut ya, begitu. Jadi itu teknik-teknik yang diperlukan. Ada beberapa kasus misalkan seseorang tidak bisa kencing, ternyata tidak prolaps, tidak keluar, tetapi dinding kandung kencingnya dulunya mungkin robek pada waktu melahirkan ya, kepalanya tergesek kepala begitu, kemudian robekan di depan, di atas itu, tetapi tidak kejahit, tidak kelihatan, tidak tampak, tidak dijahit karena memang mungkin tidak berdarah, sehingga menjadi robek, terus menyembuh, akibatnya menjadi tipis dindingnya itu. Kayak atap gitu ya, atap kan kalau tipis akhirnya menampung air nggak kuat, jadi kendor begitu turun ya, jadi akhirnya mengganggu ya, jadi keluar gitu, seperti benjolan kayak tumor gitu, ini kok keluar begitu, kadang-kadang pas cebok terabah keluar. Nah itu namanya cystokel ya, jadi kandung kencingnya turun ya. Ada juga yang enterokel, misalkan enterokel itu di mana robekan dinding belakangnya yang dekat ke anus itu robek semua ya, terus jahitnya nggak sempurna ya, biasanya tuh ditolong oleh bidan ataupun dukun ya, yang jahitnya tidak sempurna, yang robekan grade 3 jahitnya nggak betul. Harusnya kan kalau grade 3 robekan dirujuk ke rumah sakit untuk dijahit oleh seorang ahli kandungan gitu ya, tapi ini karena mungkin jauh tempatnya ya, dan pasiennya juga tidak mau dirujuk, sehingga dijahit seadanya, sehingga pas penyembuhannya seperti itu ya. Ini ada terjadi enterokel di mana usus belakangnya itu artinya usus besarnya itu ya, dindingnya itu menonjol keluar gitu. Jadi kadang-kadang itu terjadi fistel ya. Fistel itu saluran kecil ya, yang bocor sedikit ya, yang keluar dari anus ya, keluar dari vagina belakang itu, sehingga selalu keluar kotoran dari situ, sehingga tidak nyaman ya, tidak nyaman, selalu kok keluar kotoran terus, padahal tidak berak, dan tentunya tidak nyaman bagi penderita dan suaminya begitu. Itu ada, dan perlu dilakukan rekonstruksi untuk lakukan dari vagina juga, tetapi tidak diangkat kandungannya, cukup di reparasi ya, reparasi untuk vaginoplasti, perbaikan fistel. Dan ini perlu ketelitian dan waktu yang cukup lama operasinya, karena memang ini adalah repair ya, perbaikan fistel, di mana mencari fistel itu tidak mudah ya, kadang-kadang sembunyi gitu, sulit sekali ya, cari bocornya di mana. Ibarat atap rumah kita, kalau bocor kan sulit ya, mencarinya bocoran di mana, itu hampir sama begitu. Nah ini kadang-kadang diperlukan untuk pemeriksaan yang penambahan, yaitu kontras misalkan. Kembali kita sekarang ke vaginal hysterektomi. Jadi vaginal hysterektomi itu manfaatnya cukup banyak, selain menyingkat waktu, penyembuhannya cepat, dan kadang pasien sudah dioperasi bilang, kok saya nggak kayak dioperasi dok, ini kok nggak ada perut saya, kok nggak apa-apa diapain. Ternyata memang beliaunya kan sudah sepuh, jadi kadang-kadang sudah dijelaskan berkali-kali nggak paham, padahal sudah ditunjukkan ini untuk umurnya ya, sudah diambil dari bawah begitu. Jadi cukup menggembirakan, dan hasilnya juga cukup bagus. Nah, itu adalah teknik vaginal hysterektomi. Jadi selain tadi itu prolaps ya, ada atau dilakukan pada kasus-kasus misalkan tumor ya, pada
porsiunnya, udah mulut rahimnya, bisa itu diangkat kandungannya, atau kan kanker stadium 1 misalkan bisa dilakukan vaginistektomi ya, ataupun dari atas. Tetapi kalau CA ya harus dilakukan adenomektomi, jadi sebaiknya tidak vaginistektomi ya, harus dari atas perut. Terutama untuk miom yang besar, tetapi prolap bisa juga dilakukan, tidak terlalu besar ya, maksudnya itu bisa lewat vagina, maka dilakukan vaginistektomi. Jadi sekali lagi bahwa untuk ibu-ibu yang mengalami hal seperti ini ya, pada biasa usia-usia yang sudah sepuh ya, 60 ke atas seringkali itu, kalau tidak mau dioperasi biasanya dipasang namanya pesarium ya, seperti donat gitu ya, dari karet kemudian dimasukkan untuk diganjel ya, supaya tidak turun kandungannya ya. Diganjel ini kan harus diganti tiap bulan ya, sehingga mengganggu sekali. Apalagi punya suami, tentunya kan waktu berhubungan suami istri tentunya akan terganjel dengan karet tersebut. Jadi ini mengganggu. Tapi ada beberapa pasien tetap kekeh maunya dipasang bantalan kayak donat tadi itu, pesarium ya, karena takut operasi. Padahal untuk vaginistektomi adalah cukup hasilnya cukup bagus ya, dan tidak perlu bolak-balik lagi untuk kontrol 2 minggu sekali, pasang lagi, dilepas lagi gitu ya, capek ya. Kadang-kadang juga ada lecet-lecet di situ karena ada karet kan, benda asing, sehingga menimbulkan rangsangan keputihan ya, sampai kadang berbau dan kadang-kadang luka-luka di dalam vaginanya. Karena repot ya, kalau dipasang terlalu kendor tetap turun. Kalau digedein kan menjadi mekar ya, nekan gitu ke jaringan sekitarnya, sehingga terjadi nekrosis pada area jaringan tadi, menyebabkan luka itu seperti itu, sehingga timbul keputihan. Itu salah satu sisi negatifnya kalau dipasang pesarium atau diganjel kayak karet donat tadi itu ya. Itu sisi-sisi yang kerugiannya. Tetapi yang paling baik memang kalau sudah tidak perlu punya anak ya, anak sudah banyak dan itu memang sudah keluar prolap, sekarang tidak bisa kencing, maka jalan terbaik adalah vaginistektomi totalis untuk mereparasi vaginoplasti pada dinding vagina depan dan belakang, dan justru kadang-kadang perineoplasti untuk memperbaiki perineumnya, sehingga kadang-kadang tampak seperti gadis kembali begitu. Dan itu memang nyata ya. Saya kira tentang vaginal hysterektomi ya, saya kira cukup jelas. Kalau belum jelas nanti bisa kita tanyakan dan kita bisa konsultasi ke hal yang lainnya. Demikian. Allahu ta'ala alam. Ya, syukron dokter jazakallahu khairan atas materinya yang telah Waalaikumsalam. disampaikan ya di sore hari ini. Dan seperti yang disampaikan oleh dokter ya, pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV, bagi Anda yang ingin ataupun belum jelas dari materi yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan ya, hafizullah taala, terkait dari vaginal hysterektomi, silakan Anda pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV sudah bergabung. Di sesi kedua nanti Anda bisa manfaatkan line telepon kami ya di 0231 488 281, ataupun bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat bisa Anda kirimkan di 0852 10 943 943. Tentunya sebelum kita akan hadirkan ataupun sebelum kita memasuki sesi kedua ataupun sesi interaktif, kita akan hadirkan beberapa informasi berikut ini. Ya, tentu tetap bersama kami di Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV ya. Anda masih di program acara konsultasi kesehatan kandungan bersama Dr. Rifan Hafidhullah Ta'ala, yang tentunya dihadirkan di sore hari ini secara langsung, pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV. Silakan bagi Anda yang ingin mengkonsultasikan kesehatan, terkhusus untuk konsultasi kesehatan kandungan ya, pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV di sore hari ini, silakan Anda bisa manfaatkan line telepon kami di 0231 488 281, ataupun tema yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan tadi ya, terkait dari vaginal hysterectomy, yaitu tentang teknik operasi. Ya, dokter tadi disebutkan tentang teknik operasi, tentunya ini untuk turun berok dari dokter ya, yang disampaikan. Tentunya bagaimana dokter untuk menanggulangi agar tidak terjadi dokter ya, yang namanya turun berok? Apakah ada solusi ataupun apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi hal ini dokter? Ya, Masya Allah, bagus sekali nih tanya. Jadi memang yang penting itu pencegahan ya, jangan sampai terjadi turun berok begitu. Tentunya buat ibu-ibu yang sedang hamil ya, sedang hamil pertama atau kedua ya, jangan sampai terjadi turun berok. Ada kiat-kiatnya ini begini. Yang pertama tentunya pada saat hamil ya, sudah besar ya, kemudian dikatakan oleh dokternya pada saat kontrol ini bisa hamil normal insya Allah begitu ya. Kemudian maka pada saat 7 bulan 8 bulan itu sudah mulai senam hamil ya. Senam hamil ya bisa dilihat di mana ya, di YouTube atau di Mbah Google ya, di explore itu bagaimana cara-cara senam hamil di rumah ya, atau mengikuti kelompok ibu-ibu hamil yang mengadakan senam hamil di suatu rumah sakit biasanya ada begitu. Nah, itu tujuannya adalah untuk menguatkan rongga panggul, otot-otot pada panggul ya, sehingga kenapa terjadi turun berok? Karena biasanya setelah hamil kan itu terjadi peregangan otot-otot ya pada ibu-ibu hamil itu, sehingga ototnya kalau tidak senam kembali itu akan terjadi lenturnya itu nggak bisa, elastisnya nggak bisa pulih kembali, sehingga yang menyangga kandungan itu turun. Nah, ibarat ini botolnya,
ini kandungan ya sudah melahirkan kecil lagi. Ini disangga oleh otot-otot di sini kan kirinya begini. Nah, kalau ototnya ini tidak menyangga nggak kuat, maka akan turun begini kan, turun begini. Nah, begini, keluarlah gitu, keluar begini. Nah, ini namanya turun buruk. Oleh karena itu, untuk menguatkan ini supaya terjadi, maka harus menguatkan otot-otot kandungan ini. Ya, orang panggul ini dilakukan dengan senam. Jadi itu senamnya baik setelah senam hamil ya dan senam nifas begitu. Ini supaya tidak terjadi turun buruk dan jangan diurut ya. Jangan diurut, diturun tekan-tekan ke bawah gini tambah turun nanti memang rasanya sakit. Nah, kemudian teknik pada saat mengejan ya begitu. Jadi biasanya ibu-ibu itu tidak sabar pada saat mules-mules itu kan masih pembukaan 7, 8 sudah ngeden-ngeden terus. Sehingga apa? Kepalanya kan dorong-dorong pada mulut rahim, padahal itu belum lengkap. Kalau belum lengkap didorong-dorong akhirnya apa? Ototnya juga ikut kedorong turun gitu. Ya. Tapi bayi belum bisa keluar kepalanya. Oleh karena itu kalau dikatakan belum lengkap ya jangan mengejan ya begitu. Kadang memang ada refleks mengejan tapi ditahan, tarik napas dalam, hembuskan lewat mulut, begitu napasnya ya begitu terus itu itu dilatih pada saat kita mempelajari senam hamil. Dipersiapkan bagaimana cara melahirkan dengan benar begitu ya supaya kalau misalkan belum lengkap terus disuruh ngeden apalagi oleh dukun ya yang nggak ngerti, nggak tahu pemeriksaan dalamnya, pembukaan berapa, kepalanya sudah bisa atau belum, langsung didorong dari atas itu ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi turun buruk ya, karena ototnya ikut kedorong ke bawah begitu. Nah, itu kiat-kiat supaya tidak terjadi turun buruk ya. Jadi yang pertama tadi apa? Senam hamil ya. Kemudian cara melahirkan yang benar ya. Ya, ikuti instruksi tenaga kesehatan yang memimpin ibu untuk melahirkannya. Diusahakan untuk tidak melahirkan di dukun ya. Sekarang kan sudah ada banyak ponet-ponet ya, banyak rumah sakit ya yang tersebar di negeri kita. Insya Allah sekarang sudah tidak ada lagi yang ditolong oleh dukun, tetapi ditolong oleh bidan dan dokter seperti itu. Yang kedua, setelah melahirkan maka jangan lupa ibu tetap melakukan senam nifas ya untuk mengembalikan otot-otot kandungannya ya. Biasanya memang terasa perutnya tuh gembyor-gembyor gitu ya, merasa longgar nggak enak, terus diurut. Nah itu salah itu ya, nggak boleh diurut tuh. Kadang kalau pakai stagen ya nggak apa-apa sih, jangan terlalu kenceng. Kalau ditekan kenceng malah menekan kandungannya tambah turun kan, karena ada tekanan dari atas begini. Maka sekedarnya aja asal nempel begitu ya nggak apa-apa. Gitu ya, jangan dilipat kenceng banget itu. Pernah saya tuh dengar gitu, lihat sendiri sampai nggak bisa jalan, sampai nggak bisa kencing, saking rapatnya, saking takutnya katanya kendor. Malahan itunya turun begitu ya. Jadi itulah kiat-kiatnya supaya dia jadi turun bro. Demikian. Masya Allah. Syukran dokter atas jawaban yang telah disampaikan. Itu untuk pengetahuan kita semua, pemirsa dan juga pendengar di Kita TV. Terus Anda ya, untuk ibu-ibu dan juga untuk suami ataupun bapaknya, tentunya untuk perlu diketahui ya, pemirsa dan juga pendengar di Kita TV, untuk agar kita ataupun dari kaum ibu ya tidak terjadi turun buruk. Tadi disebutkan tentang senam hamil dokter ya, untuk agar mempermudah dalam persalinan. Ini disarankan ketika kandungan umur berapa dokter untuk kita bisa mengikuti senam hamil? Iya, cukup pada saat umur 7 bulan ya bisa dimulai. Selain senam hamil juga misalkan untuk merangsang pembentukan ASI, jadi senam payudara ya massase payudara supaya terjadi ASI-nya banyak nantinya, dan juga diajari senam hamil itu satu paket ya, supaya otot-otot panggulnya kuat dan melatih bagaimana tarik napas, mengembus ngeden yang kuat, nahan ya, tarik napas harus ngeden yang kuat ya. Itu perlu latihan saya kira ya. Karena apa? Kadang-kadang ibu-ibu itu kalau sudah sakit panik itu lupa itu. Ya lupa teorinya waktu belajarnya dokter ya. Jadi teriak terus memang sakit ya. Ya teriak terus kadang ngedennya nggak keluar, pingin cepat keluar padahal belum buka, itu belum lengkap itu. Nah itu nanti diajari di situ bagaimana cara-cara untuk senam hamil. Insyaallah. Ya, syukran dokter atas informasi atau jawaban yang telah disampaikan. Silakan pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV, bagi Anda yang saat ini menyimak ya program acara kami di pukul 16 hingga pukul 17, masih tersisa waktu kurang lebihnya
20 menit ya pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV. Anda bisa manfaatkan line telepon kami. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi terkait tentang konsultasi kesehatan kandungan, silakan di sore hari ini di 0231 488 2281. Silakan di 0231 488 281. Ya, terkait dari turun berok ini biasanya terjadi pada usia berapa sih dokter umumnya yang terjadi untuk ibu-ibu ini? Iya, biasanya tuh ini seringkali terkena pada seseorang yang hamil lebih dari 5 ya. 5 Janda kali. multi ya. Kemudian setelah usia-usia ya menginjak 60 ke atas gitu kan. Tapi saya pernah menjumpai pada seseorang yang usia 35 ya. Punya anak 1 ya. Turun berok begitu. Jadi ini memang bawaan ya. Bawaan, jadi memang ototnya dia tuh kendor, memang mudah kendor. Terbukti apa? Dia punya hernia. Nah, seperti itu ya. Nah, ibu-ibu ini ya kalau sudah punya hernia ya, punya hernia umbilikalis, punya hernia di inguinalis, di selangkangan gini, hati-hati, itu biasanya kecenderungan untuk menjadi turun berok besar sekali. Karena punya bakat itu. Karena otot-ototnya itu pada lemas semua. Jadi sehingga terjadi hernia. Maka seperti itu ya. Jadi turun berok bisa juga mengenai pada usia-usia 30-an. Kalau misalkan turun berok pada usia 30-an, misalkan kan tidak bisa diangkat ya, tapi karena dia perlu untuk hamil lagi, maka dilakukan teknik Purandari namanya ya. Jadi itu dari atas terus digantung ya, terus diikat. Jadi ototnya dikencengin. Ibarat muru dikencengin. Kencengin betul. Seperti itu tekniknya itu. Nah, itu supaya seperti itu tekniknya, kencengin terus dijahit kembali, dapat kembali. Insya Allah itu juga bisa mengobati seperti itu. Nah, iya, sekian dokter atas informasinya Iya. ataupun jawabannya. Ya, terkait untuk mengatasi turun berok ini, apakah ada dokter untuk konsumsi makanan-makanan yang harus dijaga ataupun makanan-makanan yang memicu dari penyakit dari turun berok ini, dokter? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, saya kira itu bawaan ya, bawaan dari otot-otot yang bersangkutan ya. Jadi tentunya ya protein dan jaringan ikat di situ ya. Jadi jaringan ikat ligamentum ya, yang menahan kandungan supaya tidak turun, itu namanya ligamentum. Jadi ya mungkin ya makanan yang mengandung ligamen-ligamen tersebut apa itu ya, kayak apa, kotot istilahnya, kalau yang serat-serat otot yang apa ya, kalau bakso namanya apa tuh? Urat Urat ya, urat. Maka seperti itu, urat-uratan itu. Itu kan kandungannya seperti itu, elastis ya. Itu untuk mengikat itu seperti itu bahannya itu. Jadi, alam saya tidak belum pernah baca ya tentang apa yang dianjurkan untuk makanan, tapi yang jelas seperti itulah isinya apa itu, ligamen seperti itu. Dan saya pernah menjumpai bahwa seseorang wanita ya, masih usia muda, itu usia 25 tetapi sudah turun berok. Ini bawaan kejadian. yang kejadian. Jadi. Nah, ternyata itu elongasi atau porsinya, jadi turun begitu, sehingga dia sulit hamil ya, karena sperma nggak bisa mencapai, kan kalau turun kan spermanya tumpah terus ya, nggak bisa masuk ke dalam mulut rahimnya seperti itu. Itu juga akhirnya kita perbaiki agak ke dalam, ditarik ke atas, maka otomatis terjadilah penampungan sperma sehingga bisa masuk ke situ dan terjadi kehamilan. Itu juga kadang-kadang terjadi ya, sebab infertilitas karena porsinya terlalu panjang, misalnya seperti itu. Ya. Tadi disebutkan ada kisah dari masih muda tapi sudah mengalami turun berok. Ini biasanya penyebabnya apa, dokter? Apakah sering membawa berat ataukah memang dari kegiatan keseharian dari wanita tersebut yang sangat ekstra? Iya, benar sekali ya. Jadi dia sudah punya bakat otot lemah tadi ya, ligamentumnya lemah, terus dia angkat berat, atau seorang atlet yang angkat apa itu, barbel gitu, seperti itu, atau ya seperti jogging apa tuh, yang angkat berat tuh ya, pakai barbel itu, loncat atau ngangkat timba air itu ya, itu bisa mengaruhi. Jadi intinya itu menekan otot perut, tekanan ke dalam gini, ngeden ya, itu bisa menyebabkan turun berok ya, kalau dia punya bawaan ligamentumnya lemah begitu. Nah, ya, terima kasih dokter atas penjelasannya. Silakan pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV, di sore hari ini Anda sedang menyimak ya program acara konsultasi kesehatan kandungan
bersama Dr. Irfan Hafidhullah Ta'ala. Silakan bagi Anda pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV yang ingin mengkonsultasikan kesehatan kandungan Anda ataupun bermasalah terkait tentang kandungan ya, silakan di 0231 488 281. Silakan di 0231 488 281. Ini kita akan bacakan untuk pertanyaan dari layanan aplikasi WhatsApp kami, dokter, dari pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya memiliki anak gadis, hobinya makan pedas dan suka minum es ketika saat makan ataupun setelah makan. Apakah ini bisa mengganggu kesehatan kandungannya kelak, dokter? Minta penjelasannya. Tidak ya, kalau pedas sama es itu tidak mengganggu kandungan, tetapi bisa mengganggu lambungnya begitu ya. Jadi lambung itu akan mudah iritasi karena makan pedas yang panas, yang iritatif, kemudian diganti dengan air es yang dingin mendadak ya, otomatis jadi iritasi, menjadi gastritis begitu, atau ulcus pepticum ya. Apalagi makan panas, kan makan panas pedas, langsung digoreng dengan es, langsung ser gitu. Nah ini beberapa pakar dulu itu saya baca itu mengatakan bahwa itu selalu sebab menyebabkan oleh gastritis ya. Makanya sebaiknya kalau makan itu jangan panas-panas ya, dikipasi dulu ya, tapi jangan ditiup ya, dikipas saja ya. Setelah dingin baru kita makan begitu. Ya, itu merangsang dan juga menyebabkan luka pada lambung. Tetapi kandungan insya Allah nggak ada pengaruhnya. Tetapi kalau bumbu-bumbu yang mengandung zat pengawet, zat aktif ya itu ya, ataupun zat masakan yang dari zat-zat karsinogenik ya bisa secara tidak langsung mengganggu fertilitas ya. Karena apa? Dia bisa merangsang terjadinya kiste, stoma ovarii begitu. Tapi kalau pedas sama es saya kira insya Allah tidak ada pengaruh ke dalam kandungan. Demikian. Ya, terima kasih dokter atas penjelasan ataupun jawaban yang telah disampaikan. Pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV, silakan bagi Anda yang ingin bergabung ya bersama kami di sore hari ini di program acara konsultasi kesehatan kandungan. Silakan Anda bisa manfaatkan line telepon kami di 0231 488 281. Di sore hari ini kami hadirkan secara langsung ya, live di studio Radio Kita TV. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi di 0231 488 281. Ya, kita akan bacakan kembali untuk pertanyaan berikutnya. Datangnya dari pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dokter, mau izin bertanya bagaimana cara menghilangkan gerutan pada perut setelah melahirkan? Gerutan ya atau stria abdominalis pada seorang ibu hamil memang itu secara fisiologis memang normal ya pada seorang perempuan. Karena apa? Terjadi peregangan. Dan ini kadang-kadang bakat-bakatan juga ya. Ada seorang ibu yang walaupun hamil perutnya bagus, nggak tampak seperti itu. Ada juga yang terjadi strie karena ada peregangan sehingga epidermisnya mengalami robekan minor ya, mikro ya. Jadi nggak tampak, tetapi itu tidak luka tapi robek begitu. Sehingga penyembuhan terjadilah strie yang hitam-hitam gitu ya. Lama-lama setelah sembuh menjadi strie alba putih gitu. Nah ini untuk gerutan itu memang ada beberapa zat ya yang oleh pakar tuh berusaha untuk mengurangi, tadi tidak menghilangkan ya, mengurangi gerutan tersebut. Pada saat hamil perlu dikasih seperti kayak jelly, tapi jelly itu mengandung kandungan yang bisa mengurangi peregangan tersebut. Ada zat-zatnya itu ya, tapi ada beberapa merek banyak sekali itu ya yang mengandung zat seperti itu. Jadi ada memang untuk mengurangi, terapi tidak menghilangkan sebabnya. Demikian. Iya, terima kasih dokter atas jawaban yang telah disampaikan. Ya, kita akan hadirkan ataupun kita akan ajukan kembali untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan tentu bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung di sore hari ini ya, pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV, silakan Anda bisa manfaatkan line telepon kami di 0231 488 281. Ya, sambil menunggu penelpon kita akan bacakan ya untuk pertanyaan berikutnya untuk mengefektifkan waktu. Masih tersisa waktu kurang lebihnya 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, apakah gatal-gatal pada payudara dan juga perut pada ibu hamil itu wajar, dokter?
gatal-gatalnya sampai merah-merah dan jika digaruk menjadi hitam. Ini cara mengatasinya bagaimana, dokter? Ya, terima kasih. Pertanyaannya cukup bagus dan sering terjadi pada baby hamil memang ya. Jadi intinya begini, seorang ibu hamil itu tentunya ya membawa beban yang berat ya. Kemudian apalagi cuaca panas ya, tentu sering berkeringat itu. Berkeringat akibatnya apa? Lembab, apalagi pada lekukan payudara kan ada lekukan di situ kan, kemudian perut juga. Nah, kalau kita telat membersihkan atau telat mandinya ya, biasanya kadang-kadang ibu-ibu itu kan rasa-rasen ya kalau mandi kalau sudah hamil itu ya, kadang telat. Ya mandi tapi telat. Ibunya mungkin nggak mandi, mandi saya tuh. Nah, tapi mandinya telat itu kan, habis maghrib misalkan baru mandi gitu kan. Nah, itu menyebabkan kuman jamur ya, kandidiasis ya. Kandida itu pada kulit kita kan ada kuman kandida banyak itu ya. Tiap hari bertebaran, tiap hari nempel di kita. Kalau kita telat untuk membersihkannya, maka pada beberapa jam kemudian dia akan menanamkan akarnya membentuk hifa gitu. Akar-akar itu tumbuh itu menimbulkan gatal ya. Karena jamur itu masuk ke dalam pori-pori epidermis kita, kulit kita gitu. Nah, itu menyebabkan terjadi gatal, digaruk lagi menyebar ya seperti khas itu kalau jamur ya atau kandidiasis pada ibu hamil itu biasanya memang seringnya kandida, kadang keputihan juga begitu. Jadi itu kiat-kiatnya adalah sering, ini bukan saya berarti saya menuduh ibunya nggak mandi, sering membersihkan diri aja, sering mengeringkan dan sering mandi mungkin ya. Kemudian dikasih bedak. Ya. Bedaknya ya bedak yang mengandung anti jamur dan kandidiasis ya, bisa ketokonazol ya, itu banyak di pasaran ya. Jadi itu dikasih bedak untuk mengeringkan, kemudian dikasih bedak, insya Allah akan hilang. Demikian. Iya, syukran dokter atas jawaban yang telah disampaikan. Dokter tadi menyebutkan ketika mandinya telat. Ini apakah mandi maghrib ini juga tidak disarankan dokter ya untuk ibu hamil? Iya, jadi kan sering berkeringat ya. Hmm. Begitu keringatan, mungkin sering mandi nggak apa-apa. Iya. Ya, air hangat seger itu kan. Kalau enggak ya begitu, karena begitu beringat lembab, apalagi maaf ya pakai BH misalkan ya, BH itu kan lupa nempel ke situ, jamurnya ikut nempel. Kemudian habis mandi pakai BH yang sama misalkan ya, sama aja itu begitu itu. Jadi intinya begitu ya, higiene sanitasi pada badan kita ya. Kalau sama aja sering mandi tapi misalkan bajunya diulang lagi dipakai lagi, itu juga mempengaruhi juga begitu. Jadi intinya adalah higiene sanitasi. Iya, terima kasih dokter atas jawaban yang telah disampaikan. Dan untuk mandi yang disarankan paling telat itu jam berapa dokter? Untuk mandi yang sehat gitu ya, agar tidak. Ya intinya kan kalau mandi bagusnya 3 kali ya, pagi, siang, sore. Tapi kan kadang-kadang kerja repot. Intinya kalau itu ibu hamil, kalau berkeringat segera dikeringkan, segera mandi dikeringkan bersih gitu kan bahasa. Itu jadi ya lebih sering lebih bagus ya. Intinya kan bersih kan begitu. Nah, kalau berkeringat terus ya, apalagi yang musim panas begini ya, keringatan ya, terus kemudian sudah bawa beban ya. Kadang kalau malam itu sering berkeringat itu. Iya. Walaupun sore sudah mandi, malamnya keringatan lagi itu. Nah, disitulah seringnya timbul gatal-gatal begitu. Iya, terima kasih dokter atas jawabannya. Kita akan ajukan kembali ya pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV, masih tersisa waktu kurang lebihnya 5 menit. Kita akan bacakan kembali untuk pertanyaan berikutnya. Ini mungkin hampir sama tapi kita akan ajukan berhubung ditanyakan. Dokter, izin bertanya, tadi turun berok apakah wanita yang kegiatannya jualan keliling ini memungkinkan terjadi turun berok? Apakah juga efek dari mengangkat berat ini bisa menjadi penyebab dari turun berat? Tadi udah sampai. Iya, tadi terima kasih Ibu yang bertanya. Memang keliling dengan membawa beban gini bisa saya lihat ya, itu bisa pengaruh ya. Kalau seorang ibu-ibu, saya pernah lihat memang seorang ibu-ibu yang sudah cukup sepuh ya, Masya Allah ya, membawa beban kanan kiri gitu berkeliling gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi turun berat ya. Jadi memang beban ya, pertama beban yang dibawa harus ngeden kan, ngangkat lagi, ngeden lagi. Kemudian yang kedua punya bakat tadi itu ligamennya atau otot-ototnya, panggulnya remah sehingga menambah dia untuk turun berat begitu. Jadi bagaimana lagi untuk kamu tuh diganti, kasih ditaruh di sepeda gitu mungkin ya, jadi nggak dijinjing gini kan, mengurangi beban untuk mengedan tadi itu. Begitu saya. Iya.
Terima kasih dokter atas Ya, jawabannya. Dokter tadi disebutkan tentang tadi penyebab turun berat itu agar itu solusinya adalah senam hamil, salah dalam melahirkan dan senam nifas dokter ya tadi. iya betul. Nah, untuk tujuan dari senam nifas tadi selain untuk agar tidak terjadi turun berat, selain itu apa saja dokter? Ya tadi mengencangkan otot perut kembali Hmm. supaya tidak guratan-guratan tadi berkurang begitu. Hmm. Jadi otot perut, otot rectus abdominalis namanya, rectus abdominalis itu kan tegang tuh, membesar begitu. Dan otot-otot lain-lainnya, serratus anterior ya, seperti itu. Semua otot dalam perut itu mengalami kelonggaran karena menyesuaikan dengan pembesaran perut. Nah, ini setelah lahir maka otomatis itu masih kendor. Beda dengan kandungan. Kandungan itu terus ya, ototnya otot polos tetapi begitu sudah mengeluarkan set langsung dia tetap langsung mengecil gini, cepat. Tapi kalau perut enggak, ya karena otot lurik dia kan, nggak perlu dilatih. Sama kita kayak olahraga itu kan, perlu dilatih supaya Iya. otot kuat. Nah kayak orang beban ini kan membesar ototnya ya, Iya. supaya kuat badannya, sebetulnya ototnya baik pulih seperti itu. Sama dengan otot perut, ya. Jadi senam senam apa nifas itu tujuannya menguatkan otot-otot pada rongga panggul, ya, supaya tidak terjadi turun berok dan juga otot perutnya supaya kenceng lagi, supaya langsing lagi kan gitu, supaya menarik lah buat suaminya kan begitu. Hmm. Ya, Hmm. demikian Allah Ta'ala. Iya. Nah, sekarang mungkin kita ajukan dua pertanyaan ya, Iya, dokter ya di sore iya, hari ini. Eh, ini ada pertanyaan dari pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV. Dokter mau bertanya, iya. apa bahaya bagi ibu hamil yang terkena penyakit jantung koroner saat melahirkan dan solusinya bagaimana dokter terkait hal ini? Iya, saya kira langsung untuk ibu hamil yang punya sakit jantung ya, itu diusahakan ya untuk tidak hamil ya, begitu ya. Karena cukup membahayakan karena begitu hamilnya menginjak 7 bulan maka beban jantung akan meningkat 2 ke 3 kali begitu beban kerjanya itu. Nah, sedangkan kalau ibu punya penyakit jantung apapun sebabnya itu ya, jantung koroner apalagi ya, atau pernah mengalami infak itu tidak boleh untuk hamil ya. Tapi kalau sudah terjadi kehamilan bagaimana? Nah, ini harus kolaborasi dengan dokter jantung dan dokter Hmm. kandungan ya. Kalau misalkan dokter jantungnya merekomendasikan untuk tidak bisa hamil ini berat sekali, maka dokter kandungan harus berusaha untuk menyelamatkan ibunya. Nah, ini Hmm. harus perlu pertimbangan. Hmm. Apakah hamilnya ini di bawah 6 bulan atau trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Iya. Nah, ini beda-beda pengelolaannya Iya. nih. Nah, melihat Penanganan juga beda ya dokter beratnya ya. juga Hmm. beda Hmm. begitu. Jadi memang cukup rumit. Oleh karena itu supaya tidak bertele-tele dan macam-macam ya efeknya banyak, maka ibu yang terkena sakit jantung sebaiknya jangan hamil, itu aja intinya. Hmm. Ya, bila perlu dilakukan mungkin sterilitas ya untuk supaya ini tidak membahayakan ibunya. Kalau dia tidak bisa misalkan ikut KB yang tidak menjamin untuk dia hamil. Ya, memang itu indikasi untuk salah satunya untuk sterilitas adalah ibu mempunyai penyakit ya yang kronis yang membahayakan jiwanya begitu. Ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan trimester pertama ya mau tidak mau karena itu menyelamatkan nyawa ibunya Hmm. kan begitu harus dikeluarkan. Trimester kedua, trimester kedua kalau misalkan masih bisa ditolerir untuk sampai ke 32 minggu ya dipertahankan terus. Kita berkolaborasi dengan dokter jantungnya ya sambil diobati begitu kan, sambil kita mengawasi bayinya dan juga mengoptimalkan kondisi kerja jantungnya begitu dengan beberapa obat-obatan. Tapi kalau tidak bisa dicapai ya apa-apa lagi berbuat harus Hmm. dikeluarkan bayinya. Walaupun tidak bisa untuk di sini 500 gram berat ya, misalkan 32 minggu itu sudah sekilo 15, sekilo 1,5 kilo lah kira-kira begitu. Tapi kalau sudah menginjak ke trimester ketiga, misalkan 3-4 minggu, diusahakan 34 minggu maksimal tuh. Hmm. Begitu ya, tapi ya jantungnya harus dievaluasi dan cukup menguras tenaga dan kita ya dan peralatan dikerahkan semuanya dan bila perlu dimasukkan ke ICU untuk pengawasan yang ketat. Demikian Allah Ta'ala. Hmm. Ya, Ya, syukuran dokter atas jawabannya. ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dokter ya yang di sore hari ini dan pertanyaannya dari pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV. Dokter, ketika orang ingin hamil ataupun ingin mendapatkan buah hati tentunya alat reproduksinya yang sehat. Yang ini ditanyakan, apakah alat reproduksi bisa rusak dengan kita memakan makanan yang tidak sehat, dokter? Iya bisa ya, tidak langsung. Contohnya kalau kita makan yang mengandung zat karsinogenik ya, maka seseorang bisa juga terkena kiste, terkena endometriosis, terkena miom ya. Kalau di dalam tubuhnya ada bakat sel-sel yang bisa menangkap zat itu, begitu.
Kemarin itu kita jelaskan ya, kayak mengandung apa itu C124 itu ya, yang yang kemarin itu kan ya begitu sel itu menangkap zat-zat karsinogenik tadi, maka timbullah miom. Kalau pluripotensial selnya terekspos dengan zat-zat makanan yang mengandung karsinogenik, mengandung zat-zat radioaktif misalkan ya, oksidatif stres ya seperti itu ya, zat-zat pengawet, zat-zat macam-macam ya yang kita di lingkungan kita ada, atau zat polusi, asap rokok misalkan, ataupun ya asap-asap gas CO2 itu bisa juga mempengaruhi pada seseorang apabila mempunyai bakat sel untuk menjadi kiste, untuk menjadi miom. Nah, kalau misalkan contohnya aja misalkan dia punya bakat miom, ya sel pluripotensialnya terekspos dengan zat-zat yang menyebabkan dia membesar. Katakanlah dia suka makan makanan ayam boiler misalkan ya, di mana dulu tuh saya lihat tuh disuntiknya dengan apa itu, supaya ayam besar ya, suntik gitu. Nah, kalau kita makan, otomatis ibu itu yang mempunyai bakat miom akan ikut tumbuh miomnya tuh. Kalau miom besar kemudian membuntu saluran telurnya, ya tubanya, otomatis kan bisa menghambat kehamilan itu, menghambat jadi kehamilan. Ya itulah secara patofisiologinya begitu. Nah, jadi memang harus kita biasakan untuk makan sehat ya. Nah, itu yang penting itu, makan sehat itu buat kita sendiri sih, bukan buat orang lain begitu kan ya. Kita walaupun masakannya menarik, tapi ingat ya, ini kayaknya sih beracun nih. Walaupun warna-warni menarik kan, ini beracun jangan dimakan itu kan. Nah, minum air lah cukup untuk menghilangkan rasa keinginan seperti itu. Atau misalkan makan sop buntut misalkan ya, wah ini dimakan dagingnya aja, sopnya ataupun lemak-lemaknya jangan dimakan begitu. Ini caranya memakan yang sehat, yaitu begitu cara-caranya itu, sehingga tubuh kita insya Allah tidak terkena hal yang seperti itu. Ya. Iya, syukuran dokter atas jawabannya. Mungkin sekaligus mengakhiri dokter ya perjumpaan kita di sore hari ini. Kami ucapkan syukuran jazakallahu khairan kepada Dokter Irfan yang telah meluangkan waktunya di sore hari ini. Insyaallah taala di pekan depan kita akan masih melanjutkan kembali dokter ya terkait dari permasalahan ini. Nah, ya demikian pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV, tak terasa waktu menunjukkan pukul 17 ya, kita di penghujung acara, dan kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan tentunya atas kebersamaan Anda pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV, dan senantiasa simak program acara konsultasi kesehatan kandungan bersama Dr. Irfan SPOG MARS ya, Hafidhullah Ta'ala, yang tentunya akan senantiasa mengisi materinya di setiap Kamis sore di pukul 16 hingga pukul 17. Dan tampaknya sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Saya Fajar dan juga Dr. Irfan dan juga kru yang bertugas di sore hari ini mohon undur diri dari ruang dengar Anda, dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.